Halo semua, selamat datang di video ini, di mana kita akan menjelajahi dunia pembelajaran berdiferensiasi. Sebuah pendekatan yang mengubah cara kita untuk mengajar dan juga belajar. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Cindy Putri Hairani, Mary Afrilia Inaya, Syifa Lestiani Dewi, dan Yulia Aditya Putri. Teman-teman, bayangkan jika setiap siswa di kelas kita bisa belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Di video ini, kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ciri-cirinya, kemudian contoh-contoh yang menarik yang bisa kita terapkan di kelas. Siap untuk menemukan cara baru yang menyenangkan dalam belajar? Mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan masing-masing individu, sehingga semua siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dalam praktiknya, guru menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan juga penilaian berdasarkan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Pembelajaran harus berfokus pada kompetensi dasar yang menjadi inti pembelajaran. Hal ini berarti bahwa pembelajaran tidak hanya menekankan pada informasi permukaan, tetapi pada konsep-konsep mendasar yang penting bagi pemahaman materi secara keseluruhan. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi dalam kurikulum. Dalam pendekatan ini, guru memetakan kebutuhan siswa dengan cara mengevaluasi kesiapan dan perkembangan belajar mereka. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Pengelompokan siswa tidak kaku dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Siswa dapat belajar secara mandiri maupun secara kelompok. Siswa dapat berkelompok sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka maupun gaya belajar mereka, misalnya audio, visual, maupun kinestetik. Ciri yang terakhir yaitu siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan kesempatan untuk aktif bereksplorasi dengan tetap berada dalam bimbingan guru. Pendekatan ini berpusat pada siswa, memungkinkan mereka untuk terlibat lebih mendalam dengan materi, mengembangkan pemahaman yang lebih kuat serta membangun keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengenali karakteristik siswa, mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Mengenali karakteristik siswa dapat dilakukan dengan metode observasi selama proses pembelajaran berlangsung dan asesmen diagnosis. Yang kedua, setelah guru mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagikan mereka ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat atau gaya belajarnya. Langkah berikutnya adalah memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. Selanjutnya, berikan siswa pilihan terkait tugas yang akan mereka kerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran yang akan dipelajari, sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat suatu produk tertentu. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Berikutnya adalah contoh-contoh yang relevan. Teman-teman,
Di sini kami mengambil contoh pada pembelajaran IPAS materi siklus air. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya, guru akan menyiapkan berbagai aktivitas yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing kelompok. Yang pertama adalah kelompok visual. Pada kelompok ini, siswa akan diberikan infografis atau gambar yang menjelaskan siklus air. Kemudian, siswa akan diminta untuk menganalisis gambar dan menggambarkan kembali di buku mereka mengenai siklus air. Yang kedua ialah kelompok auditori. Pada kelompok ini, siswa akan mendengarkan rekaman audio yang menceritakan proses siklus air. Kemudian, siswa bersama kelompok kecilnya akan mendiskusikan apa yang telah mereka dengar. Yang ketiga ialah kelompok kinestetik. Pada kelompok ini, siswa akan diminta melakukan role playing terkait siklus air menggunakan studi mereka masing-masing. Misalnya, ada siswa yang berpura-pura menjadi air yang menguap, membentuk awan, dan akhirnya turun menjadi hujan. Nah, itulah contoh yang relevan dari kelompok kami mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, tibalah kita di kesimpulan. Teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dengan memahami ciri-ciri dan menerapkan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Mari kita terus berinovasi dalam mendukung keberagaman di sekolah kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga informasi yang kami bagikan menginspirasi teman-teman semua untuk menerapkannya di dalam kelas. Ingat, setiap siswa memiliki cara unik dalam belajar, dan dengan menyesuaikan metode pengajaran, kita dapat membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan, dan tentunya sampai jumpa.